Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fajar Fatimah Winarti, dalam hal ini diwakili oleh Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan guru dan karyawan SMP Negeri 2 Bel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada satu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri undangan dari kami calon guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 2 Kepil, yang mana pada kesempatan hari ini atau siang hari ini kami bertiga akan menyampaikan program yang berdampak positif pada murid, di mana nanti masing-masing dari kami akan menyampaikan program yang kami susun. Selanjutnya nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibunya Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah kerso untuk datang ke tempat sini dalam rangka sosialisasi program dari kami. Ini adalah sosialisasi yang kedua oleh saya mengelola program yang berdampak positif pada murid. Yang prakarsa perubahan ini saya terapkan memang khusus di kelas saya. Sebenarnya saya kemarin punya dua program. Yang pertama adalah tentang penanganan sampah. Tapi kemarin terkendala dengan eksekusi yang begitu lama karena harus melibatkan banyak orang, kemudian dari pimpinan dan sebagainya. Dan yang bisa langsung saya terapkan adalah saya mengangkat prakarsa perubahan adalah mewujudkan pembelajaran matematika yang gampang, asik, interaktif dan menyenangkan. Jadi ini sudah langsung di kelas saya. Nanti ini bisa saya singkat menjadi pembelajaran matematika yang namanya nanti gasing, gampang, asik, interaktif dan menyenangkan. Untuk tahapannya, yang pertama, tahapan bacanya pertanyaan, bagaimana guru dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Kemudian kelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah melakukan diskusi dengan murid untuk merancang suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berdampak positif pada murid. Kemudian tindakannya diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan rekan guru untuk merancang suatu kegiatan yang merupakan penerapan dari pembelajaran di kelas saya agar pembelajarannya nanti menyenangkan dan bermakna. Kemudian menggali informasi murid tentang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Waktunya kurang lebih nanti 1 minggu, penanggung jawab saya sendiri. Kemudian aset atau kekuatan, modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Kemudian yang A-nya, pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang menarik bagi murid, apa yang disukai murid sehingga mereka terlibat aktif dalam pembelajaran agar bermakna, program yang bagaimana yang merupakan penerapan pembelajaran agar bermakna. Pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, curah pendapat dengan perwakilan murid tentang aktivitas atau kegiatan yang menarik yang dapat merangsang untuk berpikir kreatif, kolaborasi, dan bertanggung jawab agar pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Atau nanti didapatkan pembelajaran matematika yang menyenangkan tapi juga bermakna. Kemudian tindakannya, guru memberikan pertanyaan terbuka kepada murid, berdiskusi dengan murid untuk mengidentifikasi kegiatan yang sekiranya dapat merangsang murid untuk berpikir kreatif, kolaborasi, dan bertanggung jawab. Kemudian berdiskusi dengan murid untuk menemukan program pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, curah pendapat dengan perwakilan murid atau mungkin dengan semua siswa tidak masalah, tentang aktivitas atau kegiatan yang menarik yang dapat merangsang untuk berpikir kreatif, kolaborasi, dan bertanggung jawab agar pembelajaran nanti menyenangkan dan bermakna.
Untuk tanggung jawab saya sendiri, kemudian waktunya 1 hari, asetnya sama. Kemudian untuk G-nya dari mimpi, pertanyaannya adalah program seperti apa yang merupakan penerapan pembelajaran agar pembelajaran bermakna dan dapat mampu memberikan dampak yang positif dalam diri murid. Pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid, berdiskusi dengan murid tentang penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan melakukan pembelajaran yang interaktif, kinestetik dengan memotong, memgunting dan sebagainya sesuai topik pembahasan sehingga memberikan dampak yang positif dalam diri murid. Tindakan meminta murid membayangkan atau memikirkan program yang merupakan penerapan pembelajaran agar pembelajaran bermakna dan dapat mampu memberikan dampak yang positif dalam diri murid. Kemudian meminta murid mempresentasikan atau menyampaikan program. Kemudian membuat kesimpulan program yang merupakan penerapan pembelajaran agar bermakna. Pelibatan suara, pemilihan dan kepemilikan murid, curah pendapat dengan perwakilan murid atau dengan mahasiswa tentang aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian D, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna bagi murid? Bagaimana rancangan program yang dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid, berdialog dengan murid untuk mendengarkan pendapat mereka terkait tema, aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Tindakannya, guru menyampaikan program dan menyebutkan program dan menyusun rencana pembelajaran. Kemudian guru membentuk kelompok belajar. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta masukan dari rekan guru atau teman sejawat terkait pelaksanaan program pembelajaran. Pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid, curah pendapat dengan perwakilan murid tentang aktivitas atau kegiatan yang menarik yang dapat merangsang untuk berpikir kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab agar pembelajaran bermakna. Kemudian atur eksekusi, pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, kapan akan dilaksanakan, bagaimana memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid, melakukan diskusi dengan murid terkait jadwal, teknis dan keterlibatan murid dalam program pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Untuk tindakan, membuat tim kerja, kemudian membentuk kelompok, membagi tugas dalam setiap kelompok, bersama murid menyepakati waktu pelaksanaan, kemudian mendampingi dan memantau murid dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pelaporan. Waktu 3. Terima kasih. Kurang lebih dari program saya itu memang sangat khas sekali di matematika karena memang pelajaran matematika yang selama saya alami adalah pelajaran yang begitu mungkin tidak disukai oleh siswa. Dan saya membuat program bagaimana matematika itu menjadi mata pelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Barangkali hanya itu dari saya. Terima kasih atas waktunya, pertanyaan dan diskusi lainnya nanti barangkali setelah sesi ketiga ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Ida, ini program yang saya ambil ini terinspirasi dari programnya Bu Ida, karena memang saya tidak bisa jauh dari Bu Ida. Action dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih betah di sini. Insya Allah saya tidak lama menyampaikan tentang program yang kami susun ini, di mana pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya memiliki program yang saya beri nama 11 baju baru. Di mana 11 baju baru ini akronim dari sebelum belajar di kelas baca juz amma bersama guru. Gambaran umum dari kegiatan ini adalah di mana nanti sebelum memulai kegiatan pembelajaran, murid bersama guru
membaca juz amma secara nyaring. Harapannya ketika dibaca bersama-sama dan nyaring, nanti yang belum hafal akan terbiasa mendengar dan lebih mudah dalam menghafal juz amma atau Al-Quran di juz 30 ini. Harapannya seperti itu. Kemudian setelah sering mendengarkan ayat Al-Quran, tentunya seperti yang sering kita dengar dari para ustadz, bahwa ketika kita sering mendengarkan ayat-ayat atau lantunan ayat suci Al-Quran itu kemudian akan menyentuh kolbu kita, sehingga hati yang keras itu bisa melunak. Harapannya nanti anak-anak yang mungkin sering menjadi keluhan-keluhan kita bahwa mereka hatinya sangat keras, kemudian menjadi hati yang lembut seperti saya, dan lebih seperti itu. Latar belakang pengambilan dari program ini yang pertama adalah kita akui bersama bahwa selama ini memang ada penurunan kualitas karakter murid secara umum ya, di mana-mana menjadi keluhan dari para guru. Salah satunya karena memang kurangnya literasi dalam membaca Al-Quran atau kitab suci. Kebetulan murid kita semuanya muslim, sehingga kita fokus pada kitab suci kita Al-Quran. Kemudian yang kedua, masih banyak ditemui anak-anak atau murid yang belum hafal surat-surat pendek. Kalaupun hafal mungkin hanya 1-2 surat saja. Harapannya nanti setelah kegiatan ini juz 30 atau juga kita kenal juz amma itu semua anak bisa hafal. Kemudian yang ketiga, program ini adalah untuk mendukung program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, di mana Dinas Dipora memiliki program peningkatan kompetensi spiritual peserta didik dan pendidik. Salah satunya adalah diharapkan setelah lulus SMP semua anak itu bisa hafal juz 30 atau juz amma, sehingga program ini sebagai langkah implementasi untuk menuju ke sana. Tujuan program ini yang pertama adalah terwujudnya lingkungan belajar yang religius, kemudian yang kedua menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan murid dalam hafalan Al-Quran juz 30. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, capaiannya adalah terwujudnya lingkungan belajar yang religius, kemudian murid memiliki kemampuan dalam hafalan Al-Quran juz 30. Hasil yang diharapkan terwujudnya lingkungan belajar yang religius dan meningkatnya kemampuan dalam hafalan Al-Quran juz 30. Nah, apa yang kita lakukan nanti untuk mencapai hasil yang diharapkan? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, murid di kelas bersama guru atau wali kelas menyusun jadwal surat apa yang akan dibaca pada hari-hari yang akan dilakukan program ini. Kemudian yang kedua, wali kelas bersama murid di kelas menyusun jadwal personel yang akan menjadi pemandu dalam pembacaan juz amma di depan kelas. Pemandu ini dipilih anak-anak yang sudah hafal dan bacaannya bagus, sehingga nanti harapannya bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain yang menjadi audiennya. Jadi ini bisa kerjasama dengan guru PAI, gitu ya, beda ya. Kemudian yang ketiga, setiap hari Rabu, Jumat dan Sabtu sebelum pelajaran dimulai kurang lebih 10-15 menit, guru bersama murid bersama-sama membaca surat-surat pendek dalam juz amma yang dengan nyaring dan bersama-sama. Kemudian yang keempat, untuk murid yang belum hafal bisa mendengarkan. Kalau kita mendengarkan lagu itu kita sambil bersenandung, tapi kalau misalnya ingin mendengarkan sebuah bacaan, berarti kita sambil apa ya kira-kira? Sambil merekam dalam otak kita sehingga lama kelamaan karena sering mendengar lama-lama kita bisa hafal. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik lingkungan mendukung tumbuhnya murid yang akan dikembangkan.
Yaitu diharapkan nanti kita bisa menyediakan lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Tentunya dengan sering membaca Al-Quran, nanti pola pikir anak dan emosinya itu menjadi lebih halus seperti yang tadi saya utarakan di depan. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Ketika kita meminta anak menjadi pemimpin atau pemandu, itu secara tidak langsung melatih mereka menjadi seorang pemimpin, melatih kepercayaan dirinya. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Ini bisa diperlihatkan ketika murid menyusun jadwal, surat mana yang akan dibaca, kemudian mereka membaca keras, itu sebagai salah satu cara untuk belajar mandiri. Selanjutnya untuk struktur program dan mitra. Program ini adalah program kurikuler yang mana bisa mendukung pada mata pelajaran PAI dengan target program adalah seluruh murid kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya program ini dilaksanakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu sebelum pelajaran dimulai. Kemudian mitra yang diharapkan nanti bisa berkolaborasi pada program ini adalah berdasarkan pemetaan aset adalah pada model manusia, di mana guru dan murid nanti sebagai pelaksana di lapangan atau di kelas. Selanjutnya kepala sekolah dapat dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, sehingga nanti diharapkan semakin ke depan program ini tidak hanya stagnan atau statis, tapi lebih dinamis, tentu saja menuju ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Adapun tahapan baca ini tidak saya sampaikan. Yang penting Bapak Ibu semuanya bisa memahami dan mengerti tentang program yang saya sampaikan. Terima kasih, itu saja. Saya mau membuat pantun tetapi lupa. Terima kasih, assalamualaikum. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari ketiga CGP yang berasal dari SMP 2 Kepil. Mohon kepada Bapak Ibu mungkin ada masukan atau tambahan terhadap program-program yang disampaikan oleh Bu Rini, Pak Bagus, dan Pak Irwan. Atas masukan dan sarannya tentu saja kami sampaikan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Yang pertama kami sampaikan biasa kepada 3 guru penggerak yang mempresentasikan program unggulannya. Sangat luar biasa, semuanya bagus-bagus, dan saya yakin program itu optimis bisa kita lakukan. Harapannya, dan cukup jelas tadi untuk kegiatan yang hendak dilakukan, saya sangat mendukung sekali dan saya mengucapkan terima kasih karena dari kedua pemateri atau yang menyampaikan program itu sangat mendukung dari tujuan akhir dari pendidikan agama Islam dan dimengerti. Harapannya nanti bisa memiliki kompetensi pendidikan agama dan karakter yang bagus. Terima kasih Bu Rini, Pak Irwan, dan Pak Bagus juga nanti akan terdampak di pembelajaran di kelas. Matur nuwun. Ada lagi? Tidak. Oh, Bu Ruti. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kita. Saya hanya menggarisbawahi saja apa yang disampaikan Bu Ida. Sangat mendukung sekali dari ketiga tadi yang disampaikan itu, sangat mendukung apa ya istilahnya itu, menambah potensi, menambah semangat anak, mudah-mudahan khususnya yang bertema religi ya. Untuk 11 baju barunya Pak Irwan tadi juga sangat membantu. Sebetulnya saya masih berpikir-pikir ini sebetulnya kegiatan ini meskipun dalam hal ini masih uji coba, tapi tidak ada jeleknya sebelum habis masa semester ini tinggal beberapa hari mungkin wali kelas tadi seperti yang disampaikan Pak Irwan ya di 11 baju barunya
sudah mulai ditata. Jadi hari Rabu baca apa, hari Jumat apa, hari Sabtu apa, kemudian yang mau memimpin siapa dan seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan launchingnya. Kemudian semester depan sudah on betul-betul setiap hari itu akan menggema bacaan juz. Terima kasih. Tambah sedikit lagi Bu. Oh ya, berarti saya mungkin mengingatkan untuk public speaking di kami dari sini juga mungkin karena besok itu kami sehat, terus besoknya kami bersih. Tapi nggak bisa ya. Sudah selesai. Jadi bisa kita persiapkan untuk semester depan. Mungkin Bapak Ibu Wali bisa mempersiapkan. Jadi program pertama di Kamis Religi ada di Bu Didi yang bisa di kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bu Ida dan Bu Ruti. Kami akan berusaha bisa melaksanakan itu semua di kelas. Nanti tentu saja membutuhkan dukungan dari wali kelas, sehingga nanti akan ada diskusi lanjutan dengan wali kelas. Kemudian terima kasih atas dukungannya terhadap program ini. Mari kita semuanya berkolaborasi untuk kerjasama dalam tercapainya pelaksanaan program ini, sehingga nantinya ujungnya atau muaranya adalah meningkatnya kompetensi spiritual murid, di mana seperti yang disampaikan banyak ustadz bahwa ketika banyak mendengarkan ayat Al-Quran kemudian bisa tersentuh hatinya, sehingga anak-anak yang tadinya agak keras hatinya kemudian bisa lunak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan Bapak, Ibu? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatiannya. Kami selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti program pelatihan ini mengucapkan terima kasih. Kalau pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan yang terakhir, ternyata yang terakhir hari ini Bapak Ibu, doakan kami bisa lancar dalam mengikuti semuanya, karena nanti ada tes juga, tes akhir. Kemudian sekarang sudah jam 14.25, tentu saja saatnya Bapak Ibu untuk mundur. Kami mengucapkan sugeng kundur, mugi tansah pinaringan rahayu ujeng dumugi dalemipun swaswa. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.